Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Dewa Adi. Jadi udah lama banget gak ketemu pasti sama teman-teman di YouTube channel. Jadi saya memang udah lama banget gak update karena akhir tahun. Jadi memang kerjaan numpuk terus ya. Teman-teman semua antusias juga ya, saya lihat meskipun saya jarang update. Dan ada beberapa event yang mungkin kurang ideal sih ya menurut saya, kondisi market yang cenderung gonjang-ganjing belakangan ini ya. Jadi crypto drop, Bitcoin dan kawan-kawan semua kondisinya crash terus. Di bursa saham Amerika itu ketidakpastian udah nggak jelas ya, semua mayoritas market itu udah cenderung lesu ya karena beberapa hal ya. Jadi mungkin pada video ini kita akan update beberapa news kenapa sih ya, apa yang terjadi dengan kondisi market sekarang ini dan apa yang bisa kita lakukan ya. Yang pastinya update portofolio koin saya, kalau secara pribadi sih overall itu kalau di spot masih nyangkut. Kemudian beberapa account futures juga liquidated. Nah itu wajar karena yang seperti yang disclaimer saya bilang ya, jadi memang dunia cryptocurrency ini penuh dengan ketidakpastian. Jadi memang kalian harus benar-benar melakukan yang namanya riset ya, yang mendalam, sehingga semua itu beresiko ya kalau di dunia kripto itu ya. Saya udah bilang di disclaimer ya, jadi itu hal yang wajar. Saya harap teman-teman juga sudah siap dengan hal itu. Apa sih yang terjadi ya, kenapa di dunia perkriptoan dan dunia yang lainnya ya, di finance-nya cenderung lesu ya. Jadi kita lihat, ini saya dapat email dari Investopedia ya. Jadi beberapa news atau summary apa yang terjadi belakangan ini adalah, yang pertama itu adalah concern dari adanya varian baru yang merebak ya. Ini secara makro sih ya, secara makro apa sih yang menjadi penyebab utama atau penyebab lainnya sih ya. Nah ini kalau ditarik ke belakang, yang namanya varian Omicron ya, varian baru COVID ini yang sangat mengkhawatirkan ya, karena memang yang saya pantau ya secara makroekonomi, dunia sebelum dideteksi adanya varian Omicron ini udah dalam tahap krisis dalam artian di survei yang dilakukan di lembaga surveyor data itu bilang bahwa orang itu udah mulai nggak terlalu concern, maksudnya efek samping terhadap COVID itu sudah berkurang, maksudnya concern terhadap kesehatan dan efek samping terhadap COVID itu sudah menurun, dan orang-orang ataupun negara-negara ataupun lembaga lainnya itu mulai concern terhadap krisis supply chain, kemudian inflasi ya. Jadi yang ini yang terjadi sebelum adanya varian Omicron ya, supply chain, jadi rantai pasok, retail ya, dan adanya inflasi menghantui beberapa negara karena kegiatan perekonomian ini tersendat. Nah, dengan adanya masuk isu Omicron varian baru ini yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan ya. Nah, ini juga membuat beberapa negara udah mulai ketar-ketir kan, ini udah 2 tahun jalan COVID terus ada varian baru, dan dari hasil riset sementara katanya sih varian Omicron ini resisten ya terhadap vaksin meskipun divaksin 2 kali ya. Dan ini menyebabkan ketidakpastian ya di sini. Jadi ditambah lagi karena ada varian Omicron ini dan hantu inflasi itu, maka the Fed, jadi ada sih kombo sih ya saya bilang. The Fed itu ini kalau di sini dibilang sih jadi market falls on Omicron, jadi ketakutan terhadap Omicron, market itu menjadi panik. Kemudian ada interest rate concern ya, jadi di Fed itu ada beberapa hari belakangan ini udah semakin cepat untuk ngomongin yang namanya menaikkan suku bunga Fed ya.
sehingga dia dapat menahan laju inflasi, karena ketika suku bunga dinaikkan oleh suatu bank sentral, uang-uang yang di aset beresiko, misalkan contohnya kripto, itu akan mengalir ke Federal Reserve mereka. Nah, dengan adanya Federal Reserve yang cukup, uang yang beredar di pasaran itu akan semakin sedikit dan laju inflasi bisa ditahan. Sebenarnya inflasi itu nggak terlalu buruk kok ya, kalau menurut saya. Jadi inflasi yang bagus itu adalah inflasi yang terkontrol. Intinya itu, karena salah satu parameter suatu negara itu bagus apabila itu adanya inflasi, cuman yang terukur ya, nggak banyak banget ya, misalkan 3% lah, ideal plus minus ya, 3% plus minus 1 atau 2%, itu akan menjadi salah satu indikator bahwa perekonomian itu bergerak tuh ya. Tapi ketika dia udah melebihi di batas itu, nah ini harus direm. Nah, sama jeleknya dengan deflasi. Apabila terjadi deflasi, uang perputaran itu terlalu jelek, maksudnya sampai minus ya. Itu artinya udah stagnan perekonomian suatu negara. Nah, ini yang dilakukan oleh The Fed untuk menahan laju inflasi ya. Jadi dia di sini dibilang nih akan ada rapat sih ya, The Fed ini, Federal Reserve ini lembaga yang paling powerful di dunia lah ya. Saya bilang lebih powerful daripada presidennya sendiri, presiden Amerika ya. Nah, di sini ini itu akan melakukan meeting ya. Jadi untuk menaikkan suku bunga, isunya dulu, baru isunya aja. Jadi semua orang-orang kaya di dunia itu udah pada narik duitnya dari aset beresiko ya. Nah, di sini juga dia efeknya itu bukan hanya di kripto, tetapi juga di stock market di US ya. Jadi kayak General Motor ini turun 6%, bahkan even Tesla pun itu turun sekitar 5%. Nah, kalau cryptocurrency udah jangan dibilang, udah dihajar babak belur ya. Kemarin itu sempat di angka 69 kalau nggak salah Bitcoin, terus beberapa alternate coin juga menyentuh all time high-nya ya pada kemarin, dan sekarang udah pada berguguran. Posisi akhir ini pada hari ini di bawah $50 Bitcoin, dan beberapa kripto itu udah hampir terkoreksi sampai dengan di bawah 50% dari posisi sebelum all time high-nya ya, seperti itu. Nah, di sini berapa stok saham, balik lagi ya, aset-aset saham-saham teknologi itu terkoreksi cukup dalam di luar Bitcoin, dan yang hanya tumbuh itu adalah saham-saham yang saham-saham farmaceutical ya, jadi pembuat vaksin dan alat-alat medis ya. Itu, nah ini ekspektasi dari inflasi yang tadi saya bilang ya. Jadi memang ekspektasi inflasinya itu direvisi cenderung meningkat dibandingkan dengan realitas. Jadi kalau ekspektasinya itu jauh meleset dibandingkan dengan realita nanti, ini yang akan menjadi pasar juga gonjang-ganjing nanti ya. Kalau kalian udah terbiasa yang trading by fundamental, ini udah pasti tahu ya. Oke, terus ini memang ya defense down ya, karena memang beberapa vaksin itu nggak berani klaim bahwa dia mampu menangkal varian Omicron ini. Ini buruk-buruknya saya omongin dulu. Terus tetap ya booster direkomendasi. Oke. Itu, dan terus update selanjutnya itu kita lihat apa sih Omicron. Nah, ini juga analisa saya sendiri ya. Jadi apa yang terjadi di India waktu varian Delta menyerang itu, memang kita, kalau saya pribadi yang terjadi di Indonesia itu, kita dengan ini pendapat pribadi saya, itu apa yang terjadi di India itu akan terjadi di Indonesia, seperti halnya yang terjadi. Karena kalau menurut saya itu karakteristik orang India dan Indonesia itu 11-12 ya, orang dan negaranya ya, demografi dan penduduknya ya hampir mirip ya, kepadatan penduduknya hampir mirip, demografinya hampir mirip, terus tingkat sosialnya juga hampir mirip ya, karena orang India juga senang ngumpul-ngumpul, banyak lah istilahnya
jiwa sosialnya tinggi seperti orang Indonesia. Nah, hal ini yang terjadi ketika varian Delta menyerang India cukup keras ya, sehingga itu menjadi big news kemarin. Nah, diikuti beberapa minggu kemudian itu diikuti kasus peningkatan Delta ini ada di Indonesia. Nah, ini yang akan menjadi patokan kalau menurut saya pribadi ya, Omicron itu akan mempunyai efek fatal atau enggak itu pada di kasusnya India. Di India ini udah ada 49 kasus ya sekarang di India, tapi di Indonesia untungnya masih nol, katanya pemerintah, klaimnya pemerintah masih nol. Belum ada temuan kasus Omicron di sini. Di sini di India pun dilaporkan itu sementara nggak ada yang namanya kematian pertama karena Omicron tuh ada di Inggris ya. Dan dari 50 kasus ini kalian bisa bayangin puluhan juta, mungkin ratusan juta ya penduduk India, itu hanya ada 50 kasus yang bisa dideteksi dan tidak menyebabkan kematian. Dan memang ada klaim dari peneliti di Afrika Selatan itu bahwa memang varian Omicron itu memang penyebarannya itu cepat dan dia bisa mengelabui sistem imun tubuh baik vaksin maupun secara natural. Tetapi tingkat severity-nya itu medium dibilang ya, medium ya, jadi nggak tingkat keparahannya itu nggak terlalu parah dibilang sih ya, kalau saya baca oleh peneliti Afrika Selatan. Oke, lanjut lagi. Nah, good news hari ini itu bad news semua ya. Good news hari ini itu adalah Tesla. Jadi ini datang dari Elon Musk ya, si bapaknya kripto ya, dan orang terkaya di dunia, dan selamat juga buat Om Elon Musk ya, terpilih menjadi Person of the Year di majalah Times ya untuk 2021 ya, karena memang tidak bisa kita maksudnya nggak bisa tutup kuping lah ya, nggak dengar namanya Elon Musk di tahun ini, karena beliau ini sangat populer di tahun ini, entah itu kontroversialnya tentang cryptocurrency dan entah itu karena teknologi canggihnya di SpaceX ya, entah itu kesuksesannya menjadi orang terkaya dunia berkat Tesla. Jadi dia ini memang cocok untuk dibilang ya Person of the Year lah ya. Nah, hari ini ya tanggal 14 ini tadi ya, dia nge-tweet nih ya. Jadi kebiasaannya kalau dia nge-tweet otomatis ya. Jadi kripto saham aja yang kemarin kalau nggak salah di kasusnya GameStop itu sangat populer ya, di GameStop kemarin dari Reddit, terus diomongin sama si Om Elon ya tentang GameStop. Nah, itu aja udah viral ya, apalagi kripto ya. Kripto itu dia memang dibilang suka nge-tweet, dan salah satu tweet yang bikin koin bergejolak itu adalah di Doge ya, koin Doge. Nah, hari ini dia tuh nge-tweet bahwa Tesla itu akan membuat merchandise yang bisa dibeli oleh koin Dogecoin ya. Dan balik lagi, nah kalau di Amerika Serikat itu diperbolehkan transaksi dengan antar koin, sedangkan di Indonesia itu tidak ada yang boleh menjadi alat transaksi selain rupiah, itu wajib hukumnya ya. Entah itu kalian punya US dollar, kalian nggak boleh transaksi jual beli. Nah, apalagi cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu cuman diperbolehkan sebagai instrumentasi oleh atau alat investasi ya oleh Bapeti. Nah, jangan sampai kalian itu ikuti maksudnya register broker aneh-aneh yang tidak terdaftar di Bapeti ya. Jadi Bapeti itu melakukan pengecekan, validasi, verifikasi dan sebagainya tentang regulasi ya, sehingga lebih aman, sedikit lebih aman lah untuk masalah legalitas seperti itu. Oke, ketika dia nge-tweet koin Doge itu Doge itu, nah ini udah banyak sekali ramai di tweetnya ya, dan ini udah naik 1 jam udah naik
kalau tadi saya cek sekitar 25% lah ya naiknya, dan ini memang overall ya 25% di posisi sekarang market bearish ya, itu luar biasa menurut saya. Oke. Nah, ini banyak yang bilang nih 25% ini udah lumayan sih ya bikin market bergairah. Oke. Jadi itu, nah dia bilang katanya sih ya bikin merchandise ya sama. Saya baru launching nih ya, jadi teman-teman yang mau beli kaos. Jadi saya bikin merchandise tentang kripto ini dari contohnya seperti ini, tapi ini nggak dijual ya. Ini soalnya karena desainnya ini saya nggak license ya, jadi saya nggak jual. Saya cuman bikin sendiri untuk pengecekan kualitas kaos. Jadi saya pastikan teman-teman yang beli kaos nanti merchandise di cryptomerch.space ya domainnya, itu kualitasnya bagus, kaosnya sablonnya juga bagus ya, bisa dilihat tuh sablonnya bagus kakak ya. Jadi silakan dicek di link description. Itu jadi satu sama saya jadiin kemarin juga tentang link script ya, TradingView di sana juga, jadi silakan dicek. Nah ini tadi saya sempat ngobrol sama salah satu subscriber juga ya, bahwa nanti saya pengennya bikin suatu platform di mana saya dan teman-teman yang benar-benar serius tentang kripto itu kita ada tempat atau ada untuk diskusi ya. Nah untuk menghindari spam dan lain sebagainya, mungkin saya rencanakan kita bikin platform untuk tempat diskusi lebih dan diskusi beberapa setup dan lain sebagainya lebih mendalam, ada lebih berinteraksi antar teman-teman ya, bukan saya aja ya, karena saya kan ilmunya nggak seberapa ya, mungkin ada yang lebih pintar tapi nggak pernah upload video, itu bisa sharing juga. Dengan membeli kaos ini ya, jadi kalau saya lihat beberapa member di sini beli kaos ini, nanti saya akan kirimin invite code-nya ya, jadi kita bisa diskusi lebih intens di sana tentang otomatisasi trading, sharing settingan bot, nggak apa ya. Jadi nanti saya akan bikinkan channelnya kalau ada teman-teman di sini yang beli merchandise ya. Dan desain di sana itu terlisensi ya, jadi jangan takut. Itu saya beli desain ataupun bikin itu menggunakan lisensi. Ini beda, ini nggak pakai lisensi. Jadi ini just hold it, ini nggak, saya cuma copy paste sih dari Google, jadi saya nggak berani jual untuk dipakai pribadi. Lanjut, apa yang kita bisa lakukan ya, semua pasti beberapa teman-teman yang main di futures itu liquid ya, saya jamin 50% ya, lebih dari 50% orang-orang yang main di futures liquid kemarin, masuk saya juga beberapa account. Apa yang bisa kita lakukan? Nah yang ternyata yang survive itu adalah kalau kita main di futures, kalau di spot itu pasti hold, dan kalau ada duit beli lagi di bawah, serok lagi, averagingnya itu harus tebal. Nah misalkan kalau yang di futures, apa yang bisa dilakukan di futures itu kita setup yang shortboard ya, menggunakan TradingView yang kemarin yang sudah ada di videonya sebelumnya itu dilihat ya, setup shortboard di video sebelumnya. Nah kita akan coba memaksimalkan shortboard, karena ini memang setelah saya running ya beberapa kali, memang ini promising ya. Cuman kendalanya shortboard itu adalah bersifat lazy bot juga ya, karena yang di script terakhir saya itu adalah menggunakan RSI dan EMA. RSI Relative Strength Index 7 dan EMA 200 ya, yang scriptnya kalian bisa download di bawah, itu nanti bisa dipaste ya di bagian Pine scriptnya TradingView, kemudian di apply di chart di TradingView kalian ya. Jangan lupa itu TradingView-nya harus premium. Kalau belum beli itu bisa pakai referral saya, dia ada di deskripsi. Oke, nah
setelah di apply itu saya ambil contoh kasus ya. Jadi kita ini ada berapa sih alert yang sudah pernah saya bikin sebenarnya ya. Cuman karena kemarin itu saya butuh likuiditas yang cukup tinggi waktu market crash, ini saya pause supaya margin saya aman lah ya waktu itu ya, ceritanya skenario itu. Tapi skenario itu gagal ya, karena memang market itu terkoreksi cukup dalam, dan ini belum saya tidak saya antisipasi sedalam itu sebenarnya. Oke, jadi kita balik lagi ya, kita mau hidupkan lagi ya. Jadi beberapa lanjutan yang dari video sebelumnya, yang beberapa hal yang perlu di note kali ini adalah satu, itu adalah bagian take profit dan stop loss ya. Take profit dan stop loss. Oke, take profit dan stop loss saya sarankan ini jangan terlalu rendah seperti video sebelumnya ya. Kalau bisa 1:1 atau lebih ya. Lebihnya sedikit, 1:1. Nah, ketika kalian kenapa pakai money management risk reward 1:1 ya, kita ini strateginya nggak pakai averaging ya, jadi pure technical dengan menggunakan dua indikator RSI dan EMA ya. RSI sebagai men-trigger, EMA sebagai memfilter. Jadi kalau ada EMA itu fungsinya kalau ada trennya tidak sesuai, memfilter tren yang tidak valid, sehingga menghindari RSI itu mengeksekusi beberapa trade yang melawan tren itu ya, terlalu jauh melawan tren ya, seperti itu. Nah, money management ini yang saya bilang ini krusial juga ya, karena di sini teman-teman ini hanya menggunakan base order aja settingannya, base order. Jadi satu kali transaksi kemudian diatur money managementnya, berapa take profit, berapa stop loss. Saya sarankan 1:1 ya. Kalau bisa lebih silakan ya. Take profit misalkan 2%, stop loss 1%, alangkah bagusnya ya, alangkah bagusnya. Di sini strategi kita menggunakan shortboard. Nah, untuk case ini setapan pertama kita pakai BTC USD ya. BTC USDT perpetual ya, perpetual yang ada di Binance K. Kita plotkan pada chart 5 menit, kemudian kalian lihat itu di hasil backtest script ini itu profit ratio 2,3 ya. Diperhatikan profit ratio, profit factor 2,3, profit factor 2,3, which is good. Kemudian satu lagi, apa yang ada di backtest ini tidak akan persis 100% sama ya, karena ketika ada delay antara alert yang muncul di sini dengan tereksekusinya order di broker ya. Jadi saya sarankan di settingan trikoma itu kalian pakai yang namanya, bentar kita buka ya. Jadi biar cepat dia nyentuh harga itu, kalian itu pakai yang namanya shortboard, kemudian pakai jangan pakai limit order ya, pakai market order ya, market order. Karena dia ketika candle 5 menit close, dia buka posisi block ya, market itu langsung harga berapapun itu dihajar sama dia ya. Jadi kalau limit order itu sesuai dengan harga yang pengen kita, sedangkan market order itu pada saat itu berapapun harganya dibeli, open posisi gitu intinya ya. Nah, kalau di limit order ini saya rasa di spot itu kalian kalau pakai BUSD itu dapat diskon. Nah, kalau di futures ini saya nggak tahu, saya nggak ngeh atau gimana. Kalau sepemahaman saya, market sama limit itu komisinya di futures itu sama ya. Tapi kalau kalian ada yang nemu beda, kasih tahu saya di kolom komentar ya. Kalau lebih murah, misalnya Bang, ini lebih murah kalau limit order itu komisinya. Kalau market itu lebih mahal. Kasih tahu saya di kolom komentar kalau dapat hitungan seperti itu ya. Saya belum mengecek seperti itu sih ya. Nah, kalau saran saya pakai yang market. Nah, ini kadang dia itu di trading view, di backtest itu udah close ya. Tetapi di kenyataan itu belum. Ada dua faktor, satu delay, yang kedua itu adalah likuiditas yang saya bilang kemarin. Nah, likuiditasnya itu
Kalau di futures itu mempengaruhi ya close atau sell-nya, take profitnya itu berpengaruh banget ya. Jadi seharusnya dia udah take profit, ternyata karena likuiditasnya rendah dia belum take profit. Jadi saya saranin hindari main futures selain di Binance ya. Kalau di FTX saya nggak rekomendasikan karena likuiditasnya pasti lebih rendah dibandingkan di Binance ya. Jadi seperti itu. Nah, kita mungkin anggapannya itu 2,3 itu nggak pure 2,3 nanti ya, mungkin meleset, mungkin gimana itu saya nggak tahu. Oke, untuk settingan kali ini kita pakai kita coba lagi ya, kita patenkan. Oke, take profit deal di 1, stop loss di 1,2, profit factor 2,3, kemudian average transaction itu 50-an di 1 bulan karena 5 menit saya cuma dapat datanya 1 bulan. Backtest 56 transaksi 1 bulan, rata-rata 1,1 sampai 2 transaksi per hari lah average ya. Oke. Kemudian kita cek lagi di sekarang ini sell itu dia tuh ke trigger di RSI overbought 70. Coba kita cek lagi dengan naik turunin RSI nya ya, siapa tahu lebih bagus. Oke, di RSI berapa ini ya, di RSI 71 itu dia profit faktornya itu naik jadi 3. Oke. Tetapi jumlah transaksinya dia menurun dari 56 menjadi 50. Nah, ini berarti dia mengeliminasi 6 bad trade ya, which is itu bagus ya. Nggak signifikan, tetapi untuk profit faktornya itu naik secara signifikan. Nah, kita pakai overbought 71. Overbought 71, kita cek lagi profit faktornya apakah bisa naik lagi ya. Kita main-mainin aja sekitaran itu, nggak bisa naik lagi. Oke, ini udah optimal. Kemudian kita pastikan lagi sekali settingannya di sini. Oke, target profitnya itu base order kita pakai berapa ya? Pakai 101% cuma $1. Oke, nah masalah, kita pakai 100 aja. 100 order, base order, kemudian take profit itu satu ya tadi pas ya. 1 dan stop loss 1,2. Stop loss 1,2. Pakai trailing? Pakai aja lah, pakai trailing. Kegoda trailing. Nah, ini kadang ya memang kadang error, tapi ya sayang banget ya, tiba-tiba drop itu kita nggak ikut ya pasang aja lah ya. Safety order size ini diraukan aja, safety order size. Nah, oke. Leverage oke. Nah, safety order size dia di bawah dia sekarang. Ya nggak masalah, karena kita itu nggak ngefek ya. Oke. 00. Oke, dicek lagi di table. Jadi requirement 94. Ini wizard nih, tombol baru nih kayaknya. Oke, ya nggak berubah. Oke, kita klik save. Kalau sudah, ini udah short ya ini. Nah, ini performa yang kemarin nih, baru jalan berapa hari gitu saya stop botnya. Kita cek lagi sekali, short 150. Ini nggak ngefek. Oke, price deviation, close deal. Oke, kita copy kodenya ya, kita balik ke sini, short entry message sekian. Jadi overbought 71. Jadi semua parameter ini akan ke record ke bagian maksudnya berapa ya overboughtnya, kemudian take profit, stop loss dan sebagainya. Short message entry oke. Kemudian kita bikin
mungkin sebentar. Oke. Alert sel suka hati. Ini jangan lupa di refresh juga ya. Expiration time ini biarpun pro, dia itu cuma 1 bulan ya. Pasang notifikasi di HP, boleh tokennya di paste seperti ini, cek lagi sekali, bla 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 bla. Oke, create. Sel BTC sudah oke. Jadi tinggal nunggu nih, dia kalau tereksekusi dia akan bunyi tit seperti itu. Oke, jadi seperti itu mungkin. Jadi saya nanti akan ngecek lagi beberapa pair ya, yang mana bisa kita eksekusi untuk menjadikan shortboard, yang mana ideal. Saya akan cek lagi, dan teman-teman kalau nemu yang bagus, yang profit faktornya tinggi ya, profit faktornya tinggi yang wajib bisa kita tes, nanti di kolom komentar ya, kasih tahu saya, nanti kita akan cek bareng-bareng. Cek bareng-bareng. Oke, seperti itu mungkin video kali ini ya. Jadi teman-teman yang masih nyangkut tetap hold ya di spot. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya biar channel ini lebih berkembang, jadi banyak orang pintar yang bisa kita ajak diskusi bareng ya. Jangan lupa beli merchandise dari Crypto March ya. Kalau yang lagi di Amerika bisa beli di Etsy ya, saya punya di Etsy. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam, salam sehat selalu.